Pemirsa, 14 orang di Denpasar, Bali dan 5 orang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menjadi korban jiwa banjir yang melanda dua wilayah tersebut. Di Bali, 2 orang masih hilang usai terseret banjir yang menerjang pada Selasa 9 September 2025 malam. 562 warga mengungsi ke posko darurat di Denpasar dan Jembrana. Sementara itu di Nagekeo, 3 warga hilang, 2 pria dewasa dan seorang bayi berusia 14 bulan. Akibat diterjang banjir bandang, warga di Pemirsa, terkait penanganan korban banjir di Bali dan Nusa Tenggara Timur dan perkiraan cuaca ekstrim di wilayah Indonesia, kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom dari Bali. Ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari, dan juga Prakirawan Cuaca BMKG Wilayah 3, Ibu Luh Eka Arisanti. Selamat sore Pak Abdul dan juga Bu Eka, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya mau ke Pak Abdul terlebih dahulu. Hingga sore ini bagaimana penanganan bencana di dua provinsi Bali dan NTT? Ya, terima kasih Mas. Untuk penanganan bencana di dua tempat ini, untuk Bali mungkin saya update dulu untuk korban jiwa. Barusan kami mendapat tambahan informasi bahwa per sore ini pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah itu sudah ditemukan 16 jasad korban meninggal dunia. Baik. Dan ada 1 korban hilang. Jadi ini bertambah 1 jadinya ya. Kalau misalkan tadi siang kita merilis data 14 meninggal dan 2 korban hilang. Di sore hari ini sudah diketemukan 16, 1 diantaranya tidak termasuk dalam korban hilang yang sudah didata sebelumnya. Sehingga ini masih ada 1 korban hilang yang sudah terdata dilaporkan oleh keluarga, tetapi untuk jumlah korban jiwa meninggal itu sudah ditemukan 16 orang dan identitasnya sudah diketahui semua. Kemudian untuk kerusakan infrastruktur dan titik-titik genangan di hari ini, alhamdulillah hari ini tidak ada hujan sama sekali ya di kawasan Kota Denpasar dan beberapa tempat lain. Mungkin nanti dari BMKG bisa menjelaskan. Tetapi ini memberikan ruang bekerja yang lebih optimal bagi teman-teman SAR sebanyak 125 personil yang bekerja dari jam 7 pagi tadi. Okay. Dan juga teman-teman dari TNI Polri dan relawan untuk dari TNI sendiri mengerahkan 4 SSK, 4 satuan setingkat kompi, sekitar 400 sampai 500 personil yang tujuannya untuk membantu masyarakat melakukan pembersihan di daerah, di rumah masing-masing, dan juga penyedotan genangan-genangan yang masih tersisa di beberapa titik, khususnya di Pasar Badung dan beberapa tempat yang lain. Khusus untuk Pasar Badung yang tadi malam itu masih terendam basement 1, 2, tempat parkir itu sampai 6 meter. Jadi ada 2 basement 1 dan basement 2. Itu terendam, dua-duanya terendam hingga total ketinggian air di tempat parkir basement 1, 2 ini sekitar 6 meter. Saat ini hanya tersisa sekitar 30 cm di basement 2. Dan proses pemompaan juga terus berjalan sehingga kita harapkan malam ini itu sudah kering sama sekali. Jadi saya bisa sampaikan, bisa rekap bahwa per hari ini itu kondisi aktivitas masyarakat secara umum di Bali sudah kembali pulih. Ini
proses pembersihan memang berjalan, tetapi secara umum aktivitas masyarakat seperti sebelumnya kita lihat ada genangan di underpass, ada antrian mengular di pintu masuk tol dan seterusnya. Hari ini sudah tidak terlihat sama sekali. Jadi kondisi sudah terkendali. Memang kita BNPB mengoptimalkan fase tanggap darurat yang direncanakan 1 minggu ini untuk benar-benar bisa menemukan seluruh korban hilang, dan saat ini tinggal 1 korban yang kita harapkan Baik, sebelum penutup upaya pencarian hari ini bisa kita temukan. baik. Bagaimana dengan NTT, Pak Abdul? Untuk NTT juga BNPB bersama Kementerian PUPR sudah ada di lokasi sejak kemarin, dan untuk NTT ini karena memang untuk lokasinya sedikit sulit ya untuk dijangkau, berbeda dengan di Bali yang di kawasan perkotaan. NTT ini ada di kawasan perbukitan, sehingga per hari ini sejak terjadi hari Senin lalu itu dari 7 orang korban yang dilaporkan, 4 sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan 3 orang itu masih dalam upaya pencarian. Ini juga personil SAR TNI Polri mengerahkan resources yang ada di lokasi untuk bisa segera menemukan korban dengan tenggat waktu 7 kali 24 jam dari sejak dilaporkan hilang. Saat ini sudah dilakukan kaji cepat situasi dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan warga terdampak dan juga untuk pencarian korban. Nah, GKO sendiri untuk korban terdampak yang saat ini mengungsi itu tidak terlalu banyak dibanding dengan Bali. Jadi ini relatif bisa lebih optimal penanganan warga terdampak yang saat ini mengungsi. Tetapi memang untuk upaya pencarian, nah ini yang masih menjadi tantangan, kita harapkan ini bisa segera ditemukan. Silahkan. Baik, terkait upaya pencarian kita akan bahas nanti. Saya tahan dulu Pak Abdul karena saya ke Bu Lu Eka terlebih dahulu untuk menggambarkan kenapa Bali dan NTT, kalau masyarakat awam menilai bahwa Bali dan NTT ini bisa dikatakan provinsi yang jarang sekali dilanda bencana khususnya meteorologi, begitu ya, hidrometeorologi maksud kami. Apa yang bisa digambarkan, Bu Eka? Baik, terima kasih Mas Ersal. Dari sisi meteorologi sendiri dari BMKG dapat kami jelaskan sedikit bahwa untuk kondisi atmosfer sekitar 2 hingga 3 hari ke belakang untuk wilayah Bali dan sekitarnya itu dari pantauan kami berdasarkan beberapa parameter indikator cuaca, baik itu misalnya suhu muka laut, kemudian kelembapan udara, itu mendukung untuk munculnya awan-awan. Termasuk awan-awan hujan yang kita sebut awan-awan konvektif seperti yang kita ketahui kemarin di tanggal 9 hingga tanggal 10 September menimpa wilayah Bali. Dari hasil pemodelan kami itu hasil pemodelan menunjukkan bahwa nilai kelembapan udara itu dari wilayah permukaan sampai dengan lapisan sekitar 12.000 meter di atas permukaan itu adalah dalam kondisi lembab, yang artinya jika udara dalam kondisi lembab artinya kontribusi pembentukan awan-awan hujan akan menjadi lebih tinggi atau lebih meningkat dibandingkan dengan biasanya. Begitu juga untuk fenomena-fenomena gelombang atmosfer juga mendukung, misalnya gelombang ekuatorial Rossby juga yang sedang aktif untuk wilayah Bali beberapa hari terakhir ini. Dan dari pantauan kami berdasarkan data-data observasi di beberapa titik pengamatan di Bali, curah hujan untuk tanggal 9 pagi hingga 9 di tanggal 10 pagi, itu pengamatan kami sampai dengan jam 8 waktu Indonesia Tengah di tanggal 10 kemarin, curah hujan untuk wilayah Bali itu berkisar antara kategori hujan lebat, sangat lebat, hingga hujan ekstrim. Dan untuk nilai tertinggi tercatat di wilayah negara di Kabupaten Jemberana sebesar 385,5 mm selama 24 jam, dan kondisi ini sudah masuk dalam kategori hujan ekstrim. Namun untuk wilayah Bali Selatan lainnya seperti di Badung Selatan, kemudian di Kota Denpasar sendiri juga menunjukkan kondisi lebat hingga ekstrim. Demikian. Baik. Mas Tirsa.
Baik, Bu Eka, banjir bandang ini kan memang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi begitu. Untuk Bali sendiri, apakah curah hujan saat ini sudah berada di titik tertinggi ataupun kalau belum, apakah ada potensi curah hujan tinggi kembali terjadi di Bali sehingga masyarakat Bali bisa mewaspadainya? Baik untuk prediksi atau perakiraan cuaca kami untuk 3 hingga 7 hari ke depan diprediksi untuk wilayah Bali secara umum cerah berawan dan pantauan citra radar saat ini juga cuaca secara umum cerah berawan. Tadi sempat turun hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bali bagian barat yaitu wilayah Jemberana. Namun untuk wilayah Bali lainnya terpantau masih cerah berawan seperti tadi juga yang dijelaskan Pak Muhari. Jadi cukup dapat membantu proses tanggap darurat bencana untuk minggu ini. Namun untuk beberapa wilayah di Bali bagian barat dan Bali bagian tengah kami prediksi juga dapat turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan jika dilihat dari pemodelan, kondisi kemarin bisa dibilang maksimumnya dan intensitasnya akan menurun dalam 1 minggu ke depan. Baik, saya kembali ke